Jadi kali ini kita akan belajar model relational atau relational model. Apa itu relational model, terus apa saja di dalamnya, sampai nanti kita akan belajar view di akhir. Baik, apa itu relational model? Ya, kita bahas satu-satu ya. Relational model itu atau model relasional, karena model relasional intinya di sini adalah relasi. Relasi. Tapi relasi yang dimaksud bukan relasi yang seperti kita jalani sehari-hari. Jadi beda. Bukan relasi hubungan antar teman, bukan. Tetapi relasi yang dimaksud di sini adalah sebuah tabel dengan baris dan kolom. Atau yang dimaksud dengan relasi dalam model relasional adalah sebuah tabel yang terdiri atas baris dan kolom. Kemudian yang kedua, ini istilah-istilah yang ada di model relasional dan Anda harus paham gitu. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah kolom dalam sebuah relasi. Jadi kalau ada relasinya adalah tabel, ada baris dan kolom, maka atribut itu adalah kolomnya. Jadi kolomnya, kolom-kolomnya itu adalah atribut. Kemudian domain adalah himpunan nilai yang diperbolehkan pada sebuah atau beberapa atribut. Ya, saya ulangi, kalau domain adalah himpunan nilai yang diperbolehkan pada sebuah atau beberapa atribut. Kemudian tuple adalah sebuah baris dalam sebuah relasi. Jadi kalau kolomnya adalah atribut istilahnya, kalau baris istilahnya adalah tuple. Kemudian degree adalah jumlah kolom dalam sebuah relasi. Jadi kolomnya adalah atribut, nilai yang boleh masuk ke dalam sebuah atribut namanya domain. Kemudian jumlah atribut dalam sebuah relasi disebut dengan degree. Kemudian cardinality. Cardinality adalah jumlah baris dalam sebuah relasi. Kalau degree adalah jumlah kolomnya, kalau cardinality adalah jumlah barisnya. Kemudian database relasional adalah kumpulan relasi yang normal dengan nama-nama relasi yang berbeda. Dengan nama-nama relasi yang berbeda. Jadi nama relasinya berbeda satu sama lain dalam sebuah database. Jadi database relasional itu adalah kumpulan relasi yang normal dengan nama-nama relasi yang berbeda-beda. Nah, ini contoh dalam sebuah database. Ini database perguruan tinggi, kita punya informasi mengenai dosen, kemudian program studi atau prodi dan mahasiswa. Maka dosen, prodi, dan mahasiswa itu disebut dengan nama relasi. Jadi dalam database ini, database perguruan tinggi ini kita punya 3 buah relasi. Ya, relasinya dosen, prodi, dan mahasiswa. Lalu inilah relasi dosen, isinya adalah seperti ini, ya. Jadi ada kode dosennya, nama dosennya, alamat, kode prodi. Ini adalah relasi dosen atau tabel dosen. Kan relasi itu tadi adalah tabel yang mengandung baris dan kolom atau terdiri dari baris dan kolom. Jadi ini relasi dosen. Dan yang ini relasi prodi. Dan yang ini adalah relasi mahasiswa. Jadi dalam hal ini, dalam database kita ada 3 buah relasi atau 3 buah tabel.
Tabel pertama dosen, tabel kedua prodi, tabel ketiga mahasiswa. Nah, yang bagian atas kolom itu adalah atribut. Apa itu atribut? Atribut adalah nama-nama kolom. Jadi ini kolom dosen, kode dosen, nama dosen, alamat, kode prodi. Ini namanya adalah atribut. Ya, atributnya adalah kalau dosen punya atribut kode dosen, nama dosen, alamat, dan kode prodi. Lalu kalau prodi berarti tabel prodi atau relasi prodi punya atribut kode prodi dan nama prodi, NM prodi di situ. Nah, kalau mahasiswa apa atributnya? Atributnya adalah NIM, nama NIM, NMMHS atau nama mahasiswa, kemudian alamat, kemudian gender, dan umur serta kode prodi. Jadi inilah yang disebut dengan model relasional. Jadi ada nama relasinya, kemudian ada atributnya. Nah, sekarang di tabel mahasiswa itu ada atribut NIM, NMMHS, kemudian alamat, gender, umur, dan kode prodi. Ini disebut dengan degree. Ya, degree tadi adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Nah, karena dia jumlah, coba kita, kalau ada pertanyaan seperti ini, degree-nya berapa? Kira-kira degree-nya berapa? Berapa jumlah atributnya? Jumlah atributnya adalah 6 kolom. Ya, jadi jumlah atributnya adalah 6 kolom. Atau 6 atribut. NIM, nama, alamat, gender, umur, dan kode prodi. Berikutnya tapel. Ya, jadi ini tapel. Tapel adalah baris. Setiap baris dalam sebuah tabel atau dalam sebuah relasi disebut dengan tapel. Ya, disebut dengan tapel. Lalu ada yang disebut dengan cardinality. Apa itu cardinality? Tadi saya sudah jelaskan. Cardinality adalah jumlah baris dalam sebuah relasi. Jadi cardinality adalah jumlah baris dalam sebuah relasi. Sekarang berapa jumlah cardinality-nya itu berapa? Coba kita hitung 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 8 baris. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa cardinality dari mahasiswa? Adalah 8 baris. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan di sini. Kode prodi itu ada P1, P2, P3, P2, P2, P1, P1, P3. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini disebut dengan domain. Domain adalah nilai-nilai yang diperbolehkan ada pada sebuah atribut. Jadi kalau kode prodi, domainnya itu apa? Ya, domainnya apa? Domainnya adalah 2 karakter. Di mana karakter pertama adalah P besar, kemudian karakter yang kedua adalah angka. Jadi, saya ulangi, domain adalah nilai-nilai yang diperkenankan dimasukkan ke dalam sebuah atribut. Jadi kalau di sini adalah domainnya adalah seperti ini P1, P2, P3, P2, P2, P1, 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 P3, maka dapat kita simpulkan domainnya adalah 2 karakter. Karakter pertama adalah huruf P dan karakter kedua adalah angka. Baik, sekarang pindah ke atribut gender. Ya, domainnya apa?
Domainnya adalah harus bernilai string dan nilainya itu cuma dua, laki-laki atau perempuan. Itu domain. Ya, domain dari gender apa? Harus bernilai string, laki-laki atau perempuan. Coba kita geser satu lagi ke umur sekarang. Umur, kira-kira umur apa ya? Domainnya apa kalau umur? Jadi dalam hal ini, domain dari umur apa? Domain dari umur adalah bilangan bulat positif. Jadi bisa ditambahkan bilangan bulat positif yang lebih besar dari 15 dan kurang dari 60 misalnya. Kalau di perguruan tinggi kita usia 15 tahun kita tidak perbolehkan. Dan usia 60 tahun kita nggak terima gitu. Yang kita terima adalah yang usianya di atas 15 dan di bawah 60. Misalnya seperti itu ya. Berarti kan umurnya kita bisa bilang domain dari umur apa? Bilangan bulat positif lebih besar 15 dan lebih kecil 60 misalnya. Selanjutnya, istilah lain dari model relasional. Ya, istilah lainnya kalau relation atau relasi itu nama lainnya tabel atau file. Jadi kalau di sini kita bilang relasi, relasi itu maksudnya tabel atau file. Dan kalau kita bilang tuple, tuple itu istilah lainnya row. Atau kalau yang pernah belajar Excel. structure, Excel, ya baris kalau Excel. Terus mungkin juga record. Kalau atribut, atribut itu bisa bilang kolom atau field. Jadi biasanya saya juga menjelaskannya saya tukar-tukar biar makin paham. Jadi kalau relasi adalah tabel, bukan makin pusing, makin paham. Relasi itu table, table itu file, file itu table, table itu relation, relation adalah file. Tuple adalah baris, baris adalah record, record adalah tuple, kemudian record adalah row, baris ya. Jadi sebenarnya model relasional tuh kayak Excel saja sebenarnya, kayak spreadsheet gitu, ada kolom, ada baris, per apa namanya? Persimpangan ada antara kolom dan baris disebut sel. Di model relasional juga seperti itu. Di Excel juga seperti itu kan. Per apa namanya? Persimpangan antara antara baris dan kolom adalah sel. Ya, nanti kita juga akan bahas di sini sel. Selanjutnya, relasi database. Maksudnya database relasional atau relasi database. Nah, dia ada dua skema. Skema yang pertama adalah skema relasi. Skema table maksudnya. Apa itu skema relasi? Nama relasi didefinisikan sebagai sebuah himpunan atribut dan bersama dengan pasangan domainnya. Jadi kalau relasi sebenarnya dia itu adalah himpunan atribut. Atributnya banyak. Ya, bisa banyak. Kemudian setiap atribut punya pasangan domain. Domain itu apa tadi? Nilai yang diperkenankan masuk dalam sebuah atribut. Jadi ada pasangnya. Kemudian skema database relasional. Apa itu skema database relasional? Himpunan skema-skema relasi dengan nama setiap relasi berbeda dengan relasi yang lain. Ya, maksudnya kalau kita punya database relasional, kita punya banyak tabel atau kita akan di dalam sebuah database itu kita akan punya banyak tabel dan kita akan punya banyak relation atau relasi. Setiap relasi tidak boleh ada nama relasi yang menyamai nama relasi tersebut. Jadi tidak boleh ada relasi yang sama namanya dalam sebuah database. Ya, dalam sebuah relasi, dalam sebuah tabel, tidak boleh ada nama atribut yang sama. Dalam sebuah database, tidak boleh ada relasi yang namanya sama.
Pasti error ya, Pak? Ya, pasti error. Tidak boleh. Baik, kita lanjutkan dengan properti dari sebuah relasi. Nah, eh, maksudnya syarat dari sebuah relasi atau apa sih yang dimiliki oleh sebuah relasi. Yang pertama adalah nama relasi dalam sebuah database tidak boleh ada yang sama. Relasinya nggak boleh yang sama. Kemudian nama setiap sel dalam relasi mempunyai sebuah nilai. Mempunyai sebuah nilai. Ya, setiap sel dalam sebuah relasi mempunyai sebuah nilai. Jadi kayak di Excel gitu ya. Jadi satu sel nilainya satu. Dan nama atribut dalam sebuah relasi tidak boleh ada yang sama. Jadi yang saya jelaskan tadi ya. Nama atributnya nggak boleh ada yang sama. Kemudian nilai dari sebuah atribut harus berasal dari domain yang sama. Jadi maksud dari nilai dari sebuah atribut harus berasal dari domain yang sama. Misalnya begini, ada eh, ada atribut jenis kelamin misalnya. Nah, domainnya kan kita sudah tentukan. Domainnya adalah di antara dua nilai. Kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Misalnya gender itu cuma dua. Kalau nggak laki-laki, ya perempuan. Tidak boleh ada kolom gender, tapi isinya 20 gitu misalnya. Atau isinya 23 gitu. Itu tidak boleh. Karena 23 sama jenis kelamin laki-laki perempuan itu domainnya beda gitu. Yang satu domain string, yang satu lagi angka. Gitu. Jadi tidak boleh. Berikutnya berikutnya sebuah tapel dalam sebuah relasi berbeda dengan tapel yang lain. Jadi satu baris itu tidak boleh ada baris yang sama persis gitu. Tidak boleh ada baris yang sama persis. Kemudian urutan atribut tidak signifikan atau tidak penting lah ya, bisa kita bilang tidak penting urutan atribut. Kemudian urutan tapel juga tidak signifikan. Ya, kira-kira seperti itu untuk properti dari sebuah relasi. Kita break dulu ya, 5 menit ya. Siap, Pak. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita sekarang masuk ke key atau kunci dari relasi. Jadi setiap relasi itu mempunyai kunci. Ada yang pertama istilah super key. Super key ini atribut atau gabungan atribut yang eh, apa namanya yang unik. Unik itu maksudnya satu sama lain berbeda. Ini saya ulangi, super key adalah atribut atau gabungan atribut yang mempunyai nilai berbeda satu sama lain di dalam sebuah relasi. Jadi tidak ada satupun nilai dari atribut tersebut yang sama dengan nilai dari atribut yang lain. Kemudian candidate key adalah uh, super key yang bisa dijadikan calon kunci dari sebuah relasi. Saya ulangi, kalau candidate key adalah super key yang bisa dijadikan calon key dari sebuah relasi. Kemudian primary key, kalau primary key adalah eh, apa namanya? Primary key adalah candidate key yang dipilih sebagai kunci. Ya, sebagai kunci dari sebuah relasi. Kalau alternate key adalah candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key.
Kalau terakhir foreign key adalah atribut yang nilainya mengacu kepada primary key dari tabel lain. Jadi seperti itu. Mengenai kunci relasi. Yang pertama adalah super key. Super key atribut atau gabungan atribut yang unik dan tidak null. Null itu apa nanti ya? Pokoknya kuncinya adalah atribut atau gabungan atribut yang unik itu nilainya cuma satu, tidak ada yang sama dengan dia gitu. Itu unik. Tidak ada yang menyamainya gitu. Itu unik atau unik dalam bahasa Inggris, unik dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, candidate key adalah super key yang bisa dipilih sebagai calon key. Jadi kita punya super key, kemudian yang dipilih sebagai calon key itu adalah candidate key. Kemudian berikutnya primary key. Primary key adalah candidate key yang terpilih sebagai key, sebagai kunci. Kemudian alternate key adalah candidate key yang tidak terpilih sebagai key. Kemudian selanjutnya adalah foreign key. Foreign key adalah atribut dalam sebuah relasi yang nilainya mengacu ke atribut yang merupakan primary key di relasi lain. Jadi ini dalam hal hubungan antar sebuah relasi dengan relasi yang lain. Saya ulangi, kalau foreign key adalah atribut dalam sebuah relasi yang nilainya mengacu ke atribut yang merupakan primary key di relasi yang lain. Baik, kita lanjutkan dengan contoh sekarang ya. Lanjutkan dengan contoh, kita punya relasi seperti ini. Ya, relasi kita yang tadi ada dosen dan prodi. Ya, ada dosen dan prodi. Nah, sekarang kita coba dari prodi dulu. Ya, prodi. Di prodi itu super key-nya adalah tadi apa super key? Super key adalah atribut yang tidak mempunyai yang nilainya tidak nol dan unik. Jadi kira-kira super key-nya kalau prodi adalah ini. Coba kode prodi itu kan P1, P2, P3. Ini unik maksudnya. Tidak ada P1 lebih dari satu baris di sini. Juga tidak ada P2 yang lebih dari satu baris di sini. Tidak ada P3 yang lebih dari satu baris. Ini yang disebut dengan unik. Jadi kode prodi itu bisa jadi super key. Kemudian yang kedua, nama prodi, NM prodi di sini. Ya, dalam ada 3 baris dan semuanya berbeda. Itu berarti unik. Dan setiap baris itu ada nilainya. Itu maknanya tidak nol. Ya, tidak nol. Kemudian yang berikutnya setelah super key kita ke candidate key. Candidate key adalah key yang super key yang bisa dicalonkan menjadi kunci dari sebuah relasi. Jadi dalam hal prodi berarti candidate key-nya adalah semua super key. Jadi bisa kode prodi, bisa juga nama prodi. Kemudian primary key sekarang. Primary key adalah key yang candidate key yang terpilih sebagai kunci. Kunci itu maksudnya adalah pengidentifikasi satu baris berbeda dengan baris yang lain. Itu namanya key. Nah, yang benar-benar pengidentifikasi itu namanya primary key. Ya, primary key itu adalah kunci utama yang dijadikan pengidentifikasi dari sebuah tapel berbeda dengan tapel yang lain.
Ini di sini kita pilih kode prodi. Kemudian yang tidak terpilih namanya alternate key atau alternatif key. Ya, alternate key kita punya dua kandidat key di atas kode prodi sama nama prodi di sini. Kode prodinya kita pilih sebagai primary key, maka nama prodinya berarti alternate key. Kemudian yang terakhir adalah foreign key. Foreign key adalah atribut yang nilainya mengacu kepada tabel lain, di mana atribut tersebut di tabel lain sebagai primary key. Jadi kalau kita lihat di sini yang atribut yang ada di prodi, yang ada di dosen itu adalah kode prodi. Tapi kalau kita lihat di sini kode prodi di tabel dosen itu P-nya ada 1, ada B1-nya ada 1, 2, 3. Berarti tidak unik. Kalau tidak unik berarti dia bukan primary key. Dan nggak mungkin kode prodi ini menjadi foreign key di tabel dosen. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan tabel dosen. Ya. Super key-nya adalah coba. Super key-nya adalah kita pilih kode dosen. Ini beda. D1 tidak ada di bawah. D2 tidak ada di atasnya. Tidak ada. Maka kode dosen ini bisa menjadi super key. Kemudian nama dosen. Nama dosen bisa jadi super key nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena Muhammad Ali-nya ada 2. Ya, D4 sama D6 itu sama-sama Muhammad Ali. Berarti Muhammad Ali-nya tidak bisa menjadi super key. Maksudnya nama dosen tidak bisa menjadi super key. Sekarang alamat. Alamat Bogornya double. Berarti tidak bisa jadi super key. Begitu juga kode prodi. Kode prodi P1-nya double, P3-nya juga double. Jadi yang bisa jadi super key adalah kode dosen. Lalu kandidat key-nya apa? Ya, kalau super key-nya cuma 1 berarti kandidatnya dia. Kalau calonnya cuma 1 maka primary key-nya pasti dia. Yang terpilihnya dia. Yang tidak terpilih ada nggak? Tidak ada. Ya, kalau super key-nya 1 pasti kandidatnya dia. Kalau kandidatnya cuma 1 berarti yang terpilih dia. Ada yang tidak terpilih nggak? Tidak ada. Ya, kemudian foreign key sekarang. Foreign key coba. Ada nggak nilai dari atribut dosen yang mengacu kepada nilai dari tabel lain, di mana di tabel lain atribut tersebut menjadi primary key? Ada nggak kira-kira? Ada. Kode prodi di tabel dosen ini mengacu kepada kode prodi di tabel prodi. Dan tabel prodi ini, program studi ini adalah kode prodinya sebagai primary key. Maka foreign key di tabel dosen adalah kode prodi yang mengacu ke tabel prodi dengan atribut kode prodi. Jadi inilah yang disebut dengan foreign key. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kita lanjutkan dengan integritas relasi atau relation integrity. Ada istilah nol, ya, nol. Kemudian ada istilah lagi entity integrity. Kemudian ada referential integrity. Kemudian ada enterprise constraint. Ya. Jadi ini integrity ada 4 jenis: null, entity integrity, referential integrity, enterprise integrity atau enterprise constraint. Jadi kita detailkan integritas relasi atau relational integrity. Yang pertama adalah tadi null. Apa itu null? Sebuah sel yang tidak mempunyai nilai. Jadi kalau ada sel yang tidak mempunyai nilai atau tidak diketahui nilainya. Misalnya kalau formulir itu ya, formulir
tempat tanggal lahir misalkan tidak diisi. Tidak diisi itu kalau di database namanya null. Artinya tidak mempunyai nilai atau tidak diketahui nilainya. Kemudian yang kedua, sebuah relasi itu mempunyai entity integrity. Entity integrity itu artinya adalah nilai dari atribut primary key itu harus unik. Ya, harus unik dan tidak boleh null. Jadi entity integrity itu adalah nilai dari atribut primary key harus unik dan tidak boleh null. Kemudian berikutnya adalah referential integrity, yaitu nilai dari atribut foreign key harus ada sebagai primary key di relasi yang diacu. Ya, itu namanya referential integrity. Kemudian yang terakhir adalah interest constraint. Nilai sebuah atribut mengikuti aturan dari perusahaan. Kita lebih dalam ya satu-satu. Kalau null itu berarti nilai sebuah sel yang tidak ada nilainya itu berarti nol. Kemudian entity integrity. Sekarang entity integrity saya balik lagi ke tabel yang tadi. Ini ya. Kita balik lagi ke sini. Entity integrity maksudnya adalah primary key itu tidak boleh null dan tidak boleh duplikasi, tidak boleh double. Berarti di tabel prodi itu ada primary key kode prodi. Maka kode prodi ini tidak boleh null, tidak boleh tidak ada nilainya atau tidak diketahui nilainya. Dan tidak boleh ada yang duplikat. P1-nya ada 2 misalkan P1, P1. Itu nggak boleh. Tuh, kalau seperti itu berarti melanggar entity integrity, di mana aturan entity integrity adalah primary key itu tidak boleh null dan tidak boleh duplikat. Kemudian yang satu lagi adalah referential integrity. Referential integrity itu maksudnya adalah contoh di sini adalah dosen. Dosen itu foreign key-nya adalah kode prodi. Maka nilai yang ada di foreign key ini harus ada di dalam kode prodi. Kode prodi yang ada di tabel prodi. Misalnya kalau di sini ada P1 maka harus ada P1 di sini. P2 kalau ada P3 ya P3 di sini maka harus ada di sini. Ini contohnya contoh realnya seperti ini ya. Misalnya begini. Ada di STTM itu prodinya cuma 3. Prodi P1 Informatika, P2 Industri, P3 adalah Teknik Mesin. Terus kita kenalan sama orang. Mas, kerjanya apa Mas gitu misalnya. Tinggalnya di mana Mas? Oh, deket-deket Cilengsi Pak gitu misalnya. Pekerjaannya apa Mas? Mahasiswa Pak. Oke, mahasiswa kuliah di mana Mas? STT Muhammadiyah Cilengsi misalnya. Terus prodinya apa Mas? Teknik nuklir Pak gitu misalnya. Bohong nggak dia kira-kira? Dia bilang teknik nuklir. Ya, dia kuliah di STT Muhammadiyah Cilengsi. Dia bilang program studi yang dia ambil adalah teknik nuklir misalnya. Bohong kan? Nah, Bohong Pak, kita nggak ada bohong. teroris. Enggak, teknik nuklir kan bisa untuk listrik, Mas. Jadi nggak boleh ada orang dia bilang dia di apa namanya di mahasiswa misalkan dia bilang saya kuliah di teknik nuklir. Berarti itu melanggar referential integrity. Atau ada dosen tuh kenalan sama dosen di BIS. Namanya siapa Pak? Nama saya ini misalnya. Kemudian kerja di mana Pak? Saya dosen di STT Muhammadiyah Cilengsi. Ngajarnya di prodi apa Pak? Dia bilang teknik otomotif misalnya. Ya, teknik otomotif misalnya. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Di database sudah dibatasi di DBMS nanti. Nanti ya, nanti kalian akan belajar bagaimana membatasinya di DBMS. Jadi
setiap nilai yang ada di foreign key harus ada di primary key di table yang diajunya. Itu namanya referential integrity. Kalau kalau yang terakhir tadi enterprise constraint itu adalah contoh nih, sebuah prodi akan ada prodi kalau mahasiswanya lebih dari misalkan 20 mahasiswa. Satu prodi minimal 20 itu akan dibuka prodi baru misalnya. Berarti tidak akan ada prodi baru kalau jumlah mahasiswanya di bawah 20, misalkan 20 orang. Nah, itu namanya enterprise constraint. Jadi ini materi terakhir yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan ini. Terima kasih.